Bung Rismon, Dr. Tifa, ini tadi kan udah diumumkan nih, Ya. Bareskrim. Kelihatannya Bang Rismon, Dr. Tifa dan Mas Roy ketawa-ketawa nih. Kenapa? Oke, udah Fono. Oke, jadi jawaban saya pertama kali adalah saya tidak kaget. Dan bahkan tidak menyangka, Bang Abraham. Jadi saya bilang. Nggak kaget tapi langsung pingsan ya. Saya sudah prediksi pula, pasti tidak akan diumumkan ijazahnya. Tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan. Enggak boleh hanya ditampilkan, itu scan. Kalau tampilkan, kalau memang benar ya tunjukkan di saya dipegang. Jadi Nggak bisa dong. katanya. Nggak bisa dong. Katanya. Kalau ijazah aslinya nanti ditampilkan di pengadilan, ada forumnya sendiri, nggak bisa ditampilkan di situ di medsos. Ada aja mereka ya cari-cari alasan nih guys. Ini sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 100% asli. Nggak ada alasan lagi kawan-kawan penegak hukum di Polda Metro Jaya untuk tidak memproses hukum saudara Roy dan kawan-kawan. Ini terang dan jelas ya. Satu lagi yang penting ya, tidak ada dan jangan diplesetkan. Katanya ada upaya kami damai dan minta maaf gitu. Insya Allah tidak, ya gitu. Kita memang harus sampaikan dengan detail dan kalaupun ini belum terbukti sekarang, saya percaya. Ya udah, kita salaman kemudian ya, hari, ya gitu. Kita lanjut dulu, lanjut terus. Maknanya apa dulu nih? Gini Bang, Maknanya supaya terakhir ini adalah foto beberapa kegiatan Bapak Joko Widodo saat kuliah. Ada yang saat di kuliah, ada saat KKN, ada saat mendaki gunung, saat wisuda. Kita banyak sekali mendapatkan dan ini semoga ini juga menjawab polemik yang terjadi di masyarakat. Jadi itu menurut saya mempermalukan sih. Bentar. Oke, selamat datang di channel Dimonty Zone guys ya. Jadi seperti yang kita lihat bersama ya, mereka ini memang pintar, pandai kalau mencari alasan guys. Jadi ya apa aja dilakukan untuk bisa lolos dari jeratan hukum. Walaupun memang hasilnya sudah, ya mereka sudah di ujung tanduk, benar-benar di ujung tanduk, sudah dekat dengan jeruji besi karena dari Bareskrim sudah menyatakan bahwa itu adalah ijazah asli, ijazah Pak Jokowi 100% real asli melalui uji forensik ya, dan juga ada saksi, bukti segala macam. Intinya ya memang benar-benar asli. Mereka tuh hanya pintar menuduh, pintar beralasan, kemudian seakan-akan mereka menjadi korban, merasa dikriminalisasi, mencari simpati masyarakat agar dibela gitu loh. Padahal ya kita tahu semua ya sebenarnya siapa sih yang di sini benar-benar orang baik dan siapa sih di sini orang yang pura-pura menjadi baik tapi dalam hatinya hanya ada sakit hati. Jadi di sini kalian bisa nilai sendiri, silahkan berkomentar. Lanjut dulu guys ya. Apa yang diucapkan tadi hasil dari apa itu lab forensik, kalau memang reliable, saya tantang lagi, kalau memang reliable dan trustworthy, maka harus mau kita uji bersama di lab yang independen. Itu jalan keluarnya ya? Ya, jalan keluarnya. Info guys, info. Setelah dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan penelitian di laboratorium forensik Bareskrim, ternyata ijazah Bapak Jokowi identik guys. Kalau di kepolisian itu tidak ada kata-kata asli atau palsu, tidak ada guys. Yang ada identik atau tidak identik. Kalau di pengadilan itu boleh palsu atau asli. Ternyata ijazahnya Bapak Jokowi telah diumumkan identik alias asli guys. Tapi percuma, mereka ini nggak bakalan bisa menerima kebenaran. Mereka buta dengan kebenaran guys. Terus Eki Sujana dan kawan-kawan yang pasti akan cari cara biar bisa lolos dari jeratan hukum guys. Gimana dong? Sedangkan Bapak Jokowi udah laporkan ke Polda atas pencemaran nama baik, penghinaan, berita nggak bisa lolos. Sudah 100% mereka masuk jeruji besi. Ya, itu orang. Aku janji nelen panci satu pabrik berarti nggak jadi dong. Oke. Kalian jawab dulu gimana perasaannya Roy Suryo dan Dr. Tifa CS guys mengetahui berita ini teman-teman. Sepertinya guys ya, jeruji besi memang sudah kangen sama mereka kawan-kawan ya. Dan jadi ini seandainya mereka masuk penjara ya, Roy Suryo jadi yang kedua kali guys. Jadi residivis 2 kali jadi napi. Ya, baik, saya Dr. Tifa dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim
di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa. Aduh, udah mulai belepotan omongannya guys, sudah mulai panik mereka ini. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi. Lemes, Roy Suryo lemes. Atas permasalahan, atas pertanyaan publik. Mukanya ngantuk guys, Roy Suryo. Aduh, kasihan. Desmond mukanya melas gitu. Tanggung jawab kami sebagai pucat semua mereka ini. Kriminalisasi. Artinya udah tahu hasilnya tuh bakalan masuk penjara tidak mereka. diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk Bentar. Jadi ya bisa dilihat sendiri ya bagaimana wajah pucat mereka menghiasi hari-hari mereka mulai dari sekarang ya, setelah mendengar bahwa ya uji forensik lab 4 kepolisian sudah menunjukkan itu ijazah asli punya Pak Jokowi dan ada berbagai saksi dan bukti. Ada juga foto-foto Pak Jokowi ketika kuliah, kemudian ada yang muncak segala macam. Intinya ya memang ada jejak digitalnya. Jadi percuma lah ya mereka mau alibi, mau bikin 1000 alasan, nggak bakalan berguna, nggak fungsi. Karena ya buktinya sudah jelas, mereka sudah keterlaluan dan Pak Jokowi pede, Pak Jokowi bakalan menang di pengadilan karena ya memang ijazahnya asli, mau diapakan. Ya ini resikonya guys ya. Ketika orang sudah menghina, orang sudah mencaci maki, memfitnah, ya harus menerima resikonya, harus siap menanggung apapun konsekuensinya. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Lanjut dulu guys. Mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran mukanya lemes semua guys tuh. Yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Roy Suryo kayak nggak tidur seminggu nih. Dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi. Widih, mau ke PBB katanya. Kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini mau ke PBB terhadap Komnas HAM. Maunya mau perang. Sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami. Mending dari sekarang minta maaf aja, siapa tahu Pak Jokowi masih mau memaafkan legowo gitu loh. Jangan ngotot. Asasi manusia sampai di level United yang ada Anda nangis nanti masuk penjara. Insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Siapa tahu kan Pak Jokowi mau memaafkan dari sekarang ya kan, daripada tambah dalam gitu. Ya, hari ini adalah hari berita yang sangat menyenangkan. Kenapa tidak ya? Hasil laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi yang dimana menentukan ijazah Bapak Jokowi seperti apa, dan hasilnya 100% ijazah Bapak Jokowi UGM asli ya, dan diperkuat juga dibantu oleh Universitas Gadjah Mada UGM di Jogja. Ini langsung saja pesan untuk Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawan, segera kemas-kemas pakaian kalian yang bisa dibawa ke penjara. Karena minimal kalian nantinya akan beberapa tahun menginap di penjara dan menikmati sisa masa hidup kalian bisa bersenang-senang di dalam penjara atas ya kalian sudah melakukan penghinaan, fitnah yang sangat keji kepada ini kan nanti lucu guys ya, seorang tidak hanya saya, mungkin katanya intelektual dengan gelar doktor, empat-empatnya doktor harus menjadi narapidana. Judulnya nanti dokter narapidana guys. Rompi warna oranye maksud saya seperti itu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana juga dengan buzzer-buzzer yang selama ini ikut menyebarkan ya. Apakah kalian masih mau bilang ijazah palsu? Pada intinya ya, mudah-mudahan masyarakat terbuka cara pandang dan pikirnya, bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah disesatkan oleh narasi-narasi yang salah, narasi-narasi yang dibelokkan untuk kepentingan politik.